Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofiqatul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi sebuah video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, yang mana beliau telah menjelaskan tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, saya akan menjelaskan kembali apa itu ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka itu sama halnya dengan perekonomian 4 sektor. Nah, pengertian perekonomian terbuka itu ialah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Nah, pada sistem ekonomi yang terbuka ini terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Nah, dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita itu dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu yang disebut dengan the global economy. Nah, perekonomian terbuka ini bisa diartikan juga dengan sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Nah, dalam perekonomian terbuka ini dimulai diberlakukan di semua negara. Dalam perekonomian terbuka menggambarkan kondisi yang dimana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Nah, sebuah negara yang menganut pandangan perekonomian terbuka ini apabila terjadi interaksi dengan sektor luar negeri yang ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Nah, dan ada juga pengertian lain dari perekonomian terbuka atau perekonomian prasektor ini, ialah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini, karena kegiatan ekspor dan impor ini merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Nah, dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, apabila aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Nah, itu merupakan bagian dari pengertian-pengertian perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Bagaimana sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka ini? Nah, perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut, yang mana yang telah dijelaskan saya barusan. Nah, secara fisik, impor ekspor itu diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya
keadaan seperti ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Nah, itu sebagian dari sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, secara fisik, impor itu merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar ini yang akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Nah, sebagaimana dari penjelasan sebelumnya bahwa ekspor dan impor mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Apa faktor-faktor yang menentukan ekspor? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Ada faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga barang yang diekspor paling tidak sedikit sama baiknya dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemerosotan pada ekspor. Apa itu? Yaitu bisa terjadinya perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya keupayaan bersaing di pasar luar negeri, serta terjadi permasalahan ekonomi yang sedang dialami di luar negeri. Nah, itu faktor-faktor yang menentukan ekspor. Dan apa faktor-faktor yang menentukan impor? Nah, impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Nah, itu merupakan penjelasan dari perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor serta sirkulasi pendapatannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi impor dan ekspor. Mungkin hanya ini saja yang bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.